Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kali ini kita bertemu kembali, yaitu dalam pelajaran akidah yang kedua untuk kelas 11. Baiklah anak-anak Bapak semuanya, kalau sebelumnya pada pertemuan pertama, akidah pertama, kalian kemarin membahas tentang tasawuf, ialah yang mana ajaran tasawuf itu adalah ajaran yang sangat luar biasa yang mengajarkan kepada kita bagaimana caranya secara khusus untuk mensucikan atau memelihara kesucian diri kita secara jasmani dan khususnya secara rohani. Nah, sekarang pada pertemuan yang kedua ini, akidah kedua untuk kelas 11, kita akan membahas tentang pergaulan remaja yang terpuji. Pergaulan remaja yang terpuji. Nah, kira-kira tentang pergaulan remaja, setiap masanya pasti ada masa atau bagaimana cara pergaulan remaja, dan itu seperti berubah-ubah atau dinamis, tidak bisa disamakan bagaimana pergaulan remaja tahun 90 zaman Bapak dengan pergaulan remaja tahun 2000 sekarang, zaman-zaman kalian tentu berbeda. Nah, tetapi esensinya masih tetap sama. Artinya hal-hal yang meliputinya pun masih tetap sama. Nah, hari ini kita akan membahas pergaulan remaja yang terpuji. Apa-apa saja yang kira-kira dibutuhkan atau yang harus menjadi acuan atau yang akan menjadi barometer atau ukurannya ketika kita berpergaulan dengan sesama remaja. Oke, yang pertama adalah setiap pergaulan remaja, pergaulan manapun, yang terpenting itu poin pertama adalah esensinya adalah persaudaraan atau al-ukhuwah al-islamiyah. Al-ukhuwah, persaudaraan al-islamiyah yang berasaskan Islam. Jadi persaudaraan itu ada banyak, ada persaudaraan suku, ada persaudaraan sesama bahasa. Nah, yang diajarkan di sini adalah persaudaraan Islamiyah. Apa persaudaraan Islamiyah? Persaudaraan Islam ini Rasulullah SAW beliau mengisyaratkan bahwasanya kita sesama Muslim diharuskan untuk saling tolong menolong, kemudian saling toleransi, saling menjaga, saling menghendaki sesama kita untuk baik dan lain sebagainya. Jadi yang terpenting adalah masalah persaudaraan. Persaudaraan ini erat hubungannya dengan silaturahim. Nah, oke, yang kedua, di antara poin-poin pergaulan remaja yang terpuji adalah mengembangkan wawasan keilmuan. Nah, bagaimana nilai-nilai yang terpuji dalam pergaulan remaja? Itu pilihlah kawan yang mana kawan itu mampu untuk membuka wawasan keilmuan kita. Artinya ketika kita berteman itu pilihlah teman yang bermanfaat bagi kita, dalam tanda kutip manfaat yang akan mendatangkan kebaikan. Makanya kata Imam Syafi'i rahimahullah, ketika kamu bertemu dengan seseorang yang bisa menjadikan kamu ingat kepada Allah atau taat kepada Allah, maka jangan kau lepaskanlah teman tersebut. Artinya kita ketika berpergaulan, dalam pergaulan manapun dan dalam lintas jenjang manapun pergaulannya, yang terpenting adalah masalah pengembangan wawasan keilmuan. Jangan sampai ketika kita berteman dengan teman sepergaulan malah bukan yang menambah wawasan keilmuan, tetapi malah menambah sesuatu yang negatif. Nah, ini sangat dihindari. Atau dalam bahasa Arabnya adalah saqafatun ilmiyah. Saqafah adalah wawasan atau keahlian ilmiah adalah keilmuan.
keilmuan. Dan ini sifatnya umum. Silahkan anak-anak sekalian, umpama ada komunitas-komunitas umpama sains tentang masalah robotik, silahkan ikuti. Ada tentang umpama komunitas tentang masalah pecinta hewan, silahkan ikuti. Ada lagi umpama pecinta alam, panjat tebing, mendaki gunung, kemudian lagi lain sebagainya, ikuti, boleh. Yang penting apa? Setiap pergaulan yang kita ikuti itu di sana terdapat nilai-nilai yang akan mengembangkan wawasan keilmuan kita. Silakan. Oke, yang ketiga, nilai terpuji dalam pergaulan remaja adalah menghormati atau lebih kepada lapang dada atau toleransi. Nah, jadi menghormati dengan lapang dada dan penuh toleransi itu di dalam bahasa Arab disebut at-tasamuh atau toleransi. Kenapa toleransi ini penting dalam sebuah pergaulan remaja? Karena dimanapun, bukan hanya remaja, termasuk komunitas-komunitas orang dewasa pun atau komunitas dimanapun, apalagi yang sampai lintas itu lintas agama, lintas bangsa, yang paling pertama yang ditekankan adalah masalah toleransi. Nah, kenapa? Karena dengan sikap toleransi yang tinggilah kita mampu untuk bisa beradaptasi dan bergabung dengan orang yang lain suku, dengan orang yang beda warna kulit, dengan orang yang beda negara, dengan orang yang beda kebiasaan. Jadi jangan harap anak-anak Bapak sekalian ingin hidup di sebuah lingkungan yang mana lingkungan itu yang kehendaknya atau yang diinginkan, pasti tidak bisa. Kita memang wajar menginginkan lingkungan kita itu umpama supaya orang-orangnya baik-baik semuaan, wajar. Bagus lawan kita, dermawan lawan kita, itu pikiran kita. Tetapi pada realitanya bahwasanya di setiap komunitas atau kumpulan orang itu mesti nanti ada orang yang berwarna A, B, C, D atau D beberapa orang itu mutlak. Kenapa? Karena itulah kehidupan. Jadi kalau kamu ingin memilih kehidupan dengan kehidupan yang kamu mau, itu mustahil, tidak akan pernah bisa. Kamu pasti akan bertemu dengan orang yang menjengkelkan, dengan orang yang tidak tahu batasan-batasan berteman. Nah, disitulah bukti toleransi atau menghormati dengan lapang dada dan toleransi. Disitulah buktinya kita bisa beradaptasi. Nah, jadi silahkan. Maksudnya apa? Ketika kita bertemu sesuatu yang kita senangi, silahkan kita ikuti. Apabila kita bertemu dengan sesuatu yang tidak kita senangi, jangan menyalahkan orang lain. Tetapi apa? Diam dan jauhi hal itu. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya apa? Dari poin yang tertuju dalam pergaulan masyarakat remaja. D adalah kesolehan sosial. Kok ada Pak baru mendengar Pak istilah kesolehan sosial? Iya, soleh itu dalam artian orang itu bagus dan selalu ingin kebaikan. Sosial adalah bagusnya itu kemanfaatan diri itu bisa dinikmati oleh orang banyak. Karena begini anak-anak Bapak semua, orang mampu untuk menjadi soleh tetapi hanya untuk dirinya. Ini banyak. Tetapi yang sedikit adalah orang yang soleh tapi kesolehan itu bisa dirasakan semua masyarakat. Ini yang sedikit. Orang kadang kuat kalau membaca Al-Quran seharianan, kuat. Berzikir di rumah, di dalam kamar, kuat. Tetapi ketika ada orang atau tetangga yang membutuhkan untuk dimintai bantuan, jarang yang mau. Kenapa? Karena dia merasa itu tidak ada manfaat bagi dirinya. Padahal kesolehan sosial itu lebih bagus dan lebih tinggi di sisi Allah daripada kesolehan pribadi. Orang untuk kepentingan dirinya pribadi wajar mau, tapi ketika itu berlabel atau berwarna sosial, disinilah keimanan dan sikap kesolehan kita dipertaruhkan. Itu adanya kesolehan sosial, bantu orang lain, manfaat kepada orang, sebarkanlah semua yang kita bisa untuk mengajak orang kepada kebaikan. Jadi inilah diantara sifat-sifat terpuji di dalam pergaulan remaja. Nah,
Sekarang sebaliknya, pergaulan yang tercela dalam remaja adalah satu, pergaulan bebas atau free sex. Nah, sekarang tidak hanya pergaulan bebas antara beda jenis, bahkan sekarang juga ada istilahnya adalah LGBT, LGBT, lesbi. Nah, Bapak lupa kepanjangannya. LGBT itu adalah lesbian, transgender, biseksual, kemudian T-nya transgender, J-nya Bapak lupa. Yang jelas LGBT ini adalah merupakan propaganda yang ingin dilegalkan oleh orang-orang yang tidak memiliki agama, yang tidak memiliki peraturan. Kenapa Pak kita harus menolak dan menjauhi LGBT? Karena LGBT sendiri, meskipun belum kita sentuh dengan sentuhan agama, secara norma pun, secara kebudayaan pun, dan secara kemanusiaan pun, LGBT ini sudah menyalahi kodrat. Tidak ada dan tidak ada yang membolehkan LGBT, free sex dan lain sebagainya, kumpul kebo, jangan sampai. Dan ini biasanya sangat mudah sekali didapati kesempatan-kesempatannya di dalam kehidupan anak-anak remaja sekarang. Jadi jangan sampai hal semacam ini terjadi kepada kita semua. Oke. Yang kedua adalah tawuran. Nah, ini biasanya kepada komunitas anak laki-laki. Jadi jangan sampai ketika kita bergaul dengan sesama pergaulan remaja, jangan sampai kita adanya tawuran, adanya saling berselisih pendapat yang akhirnya beradu dengan kekuatan. Makanya tadi supaya menghindari ini adalah dengan tasamuh atau lapang dada dan toleransi. Kalau semua orang toleransi, insya Allah damai dan aman saja komunitas tersebut. Oke, yang ketiga adalah konsumsi miras atau khamrun. Bapak tidak menambahkan di sini miras, kemudian ada lagi zat tropika dan lain sebagainya. Bapak tidak menambahkan itu. Bapak cukup dengan khamar. Kenapa jadi cukup dengan khamar? Karena khamar ini adalah merupakan kata kunci dari semua itu, dari hal-hal bahan-bahan atau zat adiktif yang bisa memabukkan tersebut. Jadi khamar ini sudah menjadi satu kata umum. Apapun, khamar adalah alladzi yukhammirul aqla. Khamar ini adalah yang bisa membalik, yang mengubah atau menonaktifkan akal. Jadi apapun itu jenisnya, entah minuman berbentuk cair, entah itu berbentuk padat kayak pil, entah itu berbentuk kayak tepung dan lain sebagainya atau kristal, itu termasuk semuanya dalam khamar. Apapun bendanya yang fungsinya adalah untuk menjadikan akal kita, apabila dikonsumsi dalam banyak, dalam jumlah yang banyak, maka itu tersebut disebut juga khamar. Oke, demikianlah yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kita semua dihindarkan dari yang namanya pergaulan-pergaulan yang tercela dan lain sebagainya. Makanya salah satu caranya adalah bagaimana supaya kita jangan terlibat dengan pergaulan yang tidak bagus. Satu, banyak-banyak beribadah kepada Allah. Dua, taat dengan orang tua. Kemana aja mau keluar rumah, bilang dan minta doakan orang tua. Apa saja cerita dengan orang tua. Supaya apa? Supaya orang tua bisa menyikapi kita dengan baik. Umpama Pak, orang tua Pak kada tapi memperhatikan ulun. Gimana caranya? Datangin ke guru. Cerita sama guru atau ibu guru dan lain sebagainya. Yang jelas jangan sampai keacuhan atau kerusakan kehidupan keluarga kita itu akan menjadikan kita masuk ke dalam pergaulan yang tercela. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.